Waraina fihi Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Rasulullah pernah ditanya, ayyul ibadi afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Siapakah hamba yang paling mulia, yang paling unggul secara derajat di sisi Allah pada hari kiamat? Qala Rasulullah menjawab, orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling unggul di sisi Allah, adzakirunallaha katsira wadzakirat, yaitu laki-laki dan perempuan yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, laki-laki maupun perempuan, perbanyak zikir, di sisi Allah derajatnya paling tinggi. Sahabat tersebut bertanya, kata Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillahi azza wa jalla. Enggak, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri beliau berkata, ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah. Apakah orang yang zikir itu lebih unggul daripada orang yang perang di jalan Allah? Padahal perang di jalan Allah ini berat. Namanya harta, tenaga, keimanan, bahkan nyawa. Qala kata Rasulullah, beliau membuat perumpamaan, lau daraba bisayfihi fil kufari wal musyrikin. Kalau orang yang jihad fisabilillah itu dia memukulkan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrik di medan perang, saking dia beratnya perang, saking dia giginya perang, hatta yang kasiro, sampai pedangnya itu patah. Pedangnya itu patah, bayangin. Padahal pedang buat perang itu bukan pedang kaleng-kaleng. Paham itu? Jadi namanya, bayangin, jabat apa? Jabat tulang manusia ini termasuk tulang paling keras. Oh, kita kadang-kadang ada golok gak buat apa? Tulang sapi aja. Itu nggak bisa keras-keras, nggak bisa lama-lama. Itu biasa gompal. Ini bayangin, berarti seperti apa di pedang perang sampai dia sengitnya itu, sampai pedangnya itu sampai patah. Kata Rasulullah, karena bertempur sampai pedang patah, wa yaqtadiba daman, dan berlumuran darah. Artinya dia memang membunuh musuh dan dia juga terbunuh. Lakana dzakirunallah ta'ala afdal minhu, maka tetap orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak lebih afdal daripada orang tersebut. Timbul sekarang pertanyaan, ada iskal. Kok bisa gitu? Ya udah deh, kalau anda diajakin jihad, udah anda baca zikir aja dah. Anda lebih afdal dari ente. Kalau ente aja jihad, anda enggak. Ini gimana? Al-Imam Ibn Alan di dalam Syarah Al-Adhkar ini menjelaskan bahwa namanya zikir adalah afdal ibadah lisan, itu jelas. Paham itu? Jadi zikir afdalnya ibadah lisan itu tidak perlu dibahas lagi. Adapun dari segi jihad fisabilillah, maka kita dari satu sisi, tapi tidak dari satu sisi lain. Paham itu? Kalau kita membandingin sesuatu itu mesti pas sesuai dengan arahnya. Contoh gini, kalau jihad fisabilillah itu ketika perang, maka di dalam jiwa orang tersebut teringat Allah, apa emosional sama marah yang dia keluarkan, emosi yang dikeluarkan, marah yang dikeluarkan, dia fokus, dan itu termasuk amal ibadah ketika perang itu. Paham itu? Tetapi ketika berzikir, imtala, jiwanya itu penuh, dipenuhi mengingat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Paham itu? Keagungan Allah timbul hatinya, kehusuan, enggak ingat lagi makhluk. Itu jelas suatu ibadah, bukan? Satu ibadah. Jadi dari segi ketika orang berzikir kemudian imtala qalbuhu bi 'azamatillah, dia senantiasa hatinya dipenuhi oleh keagungan Allah, maka dari sisi itu lebih afdal jihad atau zikir. Zikir lebih afdal jelas, karena orang yang jihad gak mungkin bisa fokus. Dia ingat kepada Allah, buru kebacok. Baik. Jadi kalau ditanya sama orang sekarang anda mesti ngapain, perbanyak apa? Zikir aja. Zikir itu seperti apa? Subhanallah. Seperti apa? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Baca Quran terus. Tapi ada juga banyak memang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa suatu amal yang sedikit bisa pahalanya besar. Salah satunya hadis ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari segalanya.
Kemudian waraina fihi wa fi kitab Ibnu Majah Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, ala unabbiukum bi khairi amalikum, tidakkah aku ajarkan kepada kalian dengan sebaik-baiknya amal, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci-sucinya amal di sisi Tuhan kalian, wa arfaiha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat-derajat kalian, wa khairin lakum, dan lebih afdal, lebih baik bagi kalian daripada infaqid dahab, infaqid emas. Siapa yang punya emas? Wal warid, perak. Paham itu? Jadi ini amal, paling baiknya amal, paling sucinya amal di sisi Allah, paling tingginya derajat, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak di jalan Allah. Wa khairin lakum, dan lebih baik bagi kalian min antal qaum, daripada kalian bertemu musuh, aduwakum, kemudian bertemu musuh di medan jihad, fatadribu a'naqahum, kemudian kalian memukul leher mereka, artinya saling tebas itu. Dalam itu, walau bala, tentu kata para sahabat, ibadah apa ya Rasulullah sampai sebegitu afdal? Qala dzikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala dalam kitab Qawaid, beliau menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kadang-kadang sebuah perbuatan itu tidak perlu capek, tidak perlu banyak untuk mendapatkan pahala yang tinggi. Paham itu? Secara umum kan apa? Sebagaimana sabda Nabi kepada Sayyidah Aisyah, ajruki ala qadri nasabi. Jadi pahalamu itu sesuai dengan jerih payahmu. Sholat kita witir 11 rakaat tentu lebih afdal dan lebih banyak pahalanya daripada yang 3 rakaat. Tapi di dalam hadis ini menunjukkan juga bahwa amal yang kecil pun yang gampang dilakukan kadang-kadang pahalanya lebih banyak daripada amal besar. Artinya pahala yang besar itu kadang-kadang bisa didapatkan dengan amaliyah yang kecil, dan bisa aja, dan itu semuanya dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbirhum, beritahu mereka nih supaya banyak berzikir, annal jannata, sesungguhnya surga itu thayyibatut turbah, indah, baik, wangi, apalagi bagus tanahnya itu. Tapi begitulah tanah surga, azbatul ma, airnya itu manis atau tawar, manis-manis air ya. Nah itu. Wa annaha qi'anun, apa qi'anun? Petakan-petakan. Surga itu ada petakan-petakan, asalnya qa'atun. Jadi qi'anun, jadi petakan-petakan tanah segala macam. Nah, ini namanya petakan-petakan, nanti ada tanaman di situ kan? Apa yang ditanam di surga tersebut? Wa naghirasaha, bahwa tanamannya, tumbuh-tumbuhannya atau pohon yang ditanam di atasnya tersebut, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayatnya dia punya 3 pohon tuh di sana. Qala Tirmidzi hadisul hasan. Masyaallah. Wa ra'ayna fi an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahil azim wa bihamdi. Setiap kita baca ghurisat lahu nakhlatun, akan ditanamkan bagi dia di pahalanya itu 1 pohon kurma fil jannati, di surga. Qala Tirmidzi hadisul hasan. Wa ra'ayna fihi Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Sina Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul kalami ahabbu ilallahi ta'ala, apa sih ucapan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, mastafallahu, sesuatu yang telah Allah pilihkan untuk para malaikat. Jadi yang paling bagus di sisi Allah adalah sesuatu yang telah Allah pilihkan, bacaan tersebut, untuk para malaikatnya, yaitu apa? Subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Masya Allah. Itu katanya kalam yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Ini akhir terakhir daripada hadis
yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam pasal ini yang menjelaskan tentang fadail dan fawaid daripada zikir secara garis besar. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah, minal dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Kita dan keluarga kita, laki-laki dan perempuan, tua muda, semua dijadikan hamba-hamba Allah yang berzikir siang dan malam, pagi dan petang. Minimal kita buka pagi hari dengan zikir, sore hari dengan zikir, siangnya kita isi dengan bekerja. Orang mencari penghidupan, mencari uang, kita mencari ilmu. Nah, orang berusaha, kita pun berusaha isi. Pagi dan petang kita pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.